terlebih dahulu videonya Ya, saya nggak bisa on karena harus host yang on kan itu ya. ya. Sudah, Pak? Sudah ya, oke Sudah. siap, jos kita semangat nih Salam sekarang, ayo. dahsyat, Pak Tung. Ya, salam banyak dahsyat. Terima kasih kesempatannya, terima kasih Pak Daniel, Pak Eka, dan teman-teman semua, teman-teman di BCA semua. Nah, dalam kesempatan ini 1,5 jam apa yang akan saya bahas. Jadi pertama kali seperti tadi ada yang tanya di Q&A, kronologinya gimana kena dan apa langkah-langkahnya. Itu akan saya bahas yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menurut saya hal-hal yang membuat saya sembuh itu seperti apa. Seperti tadi ya, dikasih obat apa, dan tentu saja apa yang membuat sembuh. Walaupun memang betul ada sampai saat krisis di mana saya sampai nulis surat pesan terakhir itu juga ada karena tidak bisa jalan, tidak bisa bernapas, waduh itu berat sekali begitu ya. Kemudian yang ketiga akan saya share adalah pencerahan yang saya dapat selama saya di rumah sakit. Karena pengalaman ini sungguh berbeda. Persis yang dikatakan Pak Daniel, ketika Anda ngalami sendiri, itu pencerahannya totally berbeda dibanding Anda mendengarkan, Anda luput dari bencana. Yes, saya luput dari tsunami karena waktu itu saya pernah naik bukan Star Cruise pergi ke Phuket dan 1 hari sebelum mendarat itu terjadi tsunami. Jadi kapalnya masih di laut. Jadi kalau saya mendarat tidak ada tulis warningin. Yes, tapi itu kan saya tidak merasakan something yang mencekam. Di kapal tetap damai-damai. Saya pernah keracunan merkuri, dosis tinggi. Ya, tapi kan tidak ada dead or alive gitu ya. Tapi pada waktu kena COVID, nggak bisa bernapas, menggigil luar biasa. Coba kalau Anda nggak bisa bernapas, kira-kira panik nggak? Napasnya dibatasi, itu bisa totally panik, dan makanya sampai surat-surat terakhir, pesan-pesan kepada istri, nah itu pencerahannya sungguh-sungguh berbeda dibanding ketika orang lain yang ngalami, atau kita ngalami luput dari bencana, yes itu terjadi pencerahan, tapi kalau Anda mengalami dead or alive situation, di mana Anda sendiri menderita sakit, itu pencerahannya beda sekali. Kemudian saya juga akan share tentang 7 cara bahagia ala Harvard University itu seperti apa. Kemudian di sesi terakhir tentu saja ada sesi tanya jawab, termasuk salah satu tadi yang sudah saya jawab, misalnya ada pertanyaan, Pak Tung, nah ini kok ada kok yang tes yang namanya swab itu kok lama sekali toh? Memang betul, saya pertama kali tes itu dites saja tidak sembarangan boleh, sekarang masih bisa. Dulu mau tes itu antrinya panjang dan Anda harus memang sudah 95% kena COVID baru boleh tes, tidak boleh sembarangan, dan harus dikirim ke litbang. Sekarang sudah enggak, masing-masing rumah sakit bisa, dan ada 450.000 alat swab ini baru saja datang dari Korea, itu sekarang jauh lebih cepat. Kok dulu 7 hari, waduh, dah tobat itu mati duluan sudah baru tahu kalau sakit gitu. Nah ini ada beberapa yang saya jawab. Nah nanti apa benar Ibu Ida misalnya, nanti akan kita jawab yang panjang lebar yang di sesi tanya jawab. Misalnya contoh Ibu Ida tanya, apa benar jika COVID-19 pakai mode ventilator semakin susah bernapasnya dan harus disedot lendirnya dari dalam paru-paru untuk level tertentu? Yes. Makanya orang kalau di ventilator itu bukan yang di sini loh. Ventilator itu dibolong di sini. Dibolong di sini dan Anda diindus dikomakan itu ya. Jadi dikomakan, jadi kadang ditidur gitu ya. Nah, nanti kita akan tanya jawabnya, ini kita akan jawab bagaimana ini. Ibu Ria Mina, mohon cara bagaimana self motivation. Ya inilah, dan nanti kita akan jawab ya. Jadi apa yang bisa kita jawab. Jadi sekali lagi kronologi ini saya mulai, kemudian yang membuat saya sembuh apa, pencerahan yang saya dapat apa, 7 cara bahagia ala Harvard, dan bonus tanya jawab gitu ya. Nah, oke. Teman-teman semua, jadi banyak yang tanya, kok bisa kenanya di mana tuh? Saya itu tanggal 15 itu seminar terakhir 6.000 orang hadir di Surabaya. Wah, itu sangat mencekam. Ibu Risma datang, partner saya datang. Jadi saya sudah waktu itu memang kan harus social distancing dan sudah tidak mau pegang sama orang. Tapi karena belum diwajibkan pakai masker, ya kita tidak pakai masker gitu ya. Sudah jarang pegang-pegang. Hanya 2 saudara saya, saudara angkat ini partner saya gitu ya. Pak Hermanto Tanoko yang Jet Avian, yang saya bangun hotel juga di Fasa di Surabaya tuh, Fasa Hotel, saya kongsian dengan Pak Hermanto Tanoko seperti kakak angkat saya sendiri, dan kemudian juga Pak Teguh Kinarto yang Podo Jaya Masur itu juga saya partneran 11 proyek gitu ya. Itu mereka dua ngeyel ketika ketemu saya, biasa kan pelukan, saya bilang jangan pelukan lu, masa bodoh, udah tetap peluk, 2 pelukan ya gini enggak. Tapi tanggal 15 itu pada waktu saya pada waktu divonis COVID itu saya mikirin ini 6.000 orang nih ketularan saya enggak. Tapi kita kan sudah jaga jarak, saya seminar pun jaga jarak jauh dan tidak begini. Tapi foto bareng sama Ibu Risma. Jadi Ibu Risma tolong tes. Bapak ini juga tolong tes, semuanya tolong tes, please deh, semua tolong tes. Ternyata enggak ada yang kena. Nah, puji Tuhan. Jadi kenanya itu tanggal 15 malam di pesawat. Jadi pada waktu saya berada di pesawat, saya merasa dugaannya.
Karena SARS itu nularnya di pesawat. Saya kan nggak pakai masker, tapi di pesawat kan duduknya dekat-dekat. Terus kemudian full pesawatnya. Terus kemudian bekas droplet itu di tangan di mana, jadi pesawat itu ruangannya tertutup lagi. Aduh, asing ini ya airborne-nya lebih lama dah dan deket-deket lagi. Jadi saya mikir-mikir tuh ketularannya pada waktu di pesawat. Jadi semaksimal mungkin kalau Anda harus naik pesawat, kalau bisa nggak usah dulu sementara ini, biar reda dulu. Kalau naik pesawat, please deh, ya jaga jarak, jaraknya harus kosong-kosong. Sekarang sudah mulai dikosong-kosongin. Terus kemudian jaga kebersihan, lah bawa spray yang kecil yang 50 cc, kalau 100 cc kan nggak boleh, 50 cc aja yang antis atau apa, semprotin aja tempat tangannya, tempat gininya, dan tetap pakai masker gitu ya. Dan hati-hati pegang kiri, jangan pegang-pegang ini dulu, cuci tangan dulu baru boleh megang muka. Jadi itu tanggal 15. Tanggal 18 saya demam. Demam itu menggigil, tidak enak, pusing, linu-linu, badannya malam tidak enak. Dan biasanya kalau saya sakit itu, saya nulis di buku Life Revolution, saya sakit itu tidak pernah minum obat. Obatnya andalannya norit, linu, milu, gitu, itu biasanya racunan. Saya minum karbon itu biasanya sembuh. Tapi ternyata ini tidak sembuh begitu ya. Terus kemudian tidak sembuh, biasanya saya siang hari, tubuh saya tidak pernah mau nurunkan panas, karena panas merupakan imun sistem saya naik. Apa yang saya lakukan? Setengah jam sembuh. Makan sup-sup panas, mie panas, apa yang sup kuah panas, kemudian minum antangin, tolangin, ataupun apapun yang jahe panas, kemudian diminum hangat-hangat, masuk di mobil, tutup, nggak usah nyetir, nggak usah AC ditutup, naik mobil di siang hari, AC tidak dibuka, terus kemudian jendela ditutup, hanya buka sedikit. Nah pada waktu itu biasanya keluar keringetan, begitu keringetan bos, biasanya sembuh. Anak-anak saya kecil masih bayi umur 2 tahun sama, nggak saya kasih obat apa, obatnya norit sama minum air hangat, jangan diajak ke mobil, keringetan bus, suhunya turun, langsung sehat. Nah ini saya lakukan 5 hari, termasuk trampolin. Trampolin itu membuat lymph system kita, kelenjar getah bening kita menyaring racun virus dan bakteri. Saya trampolin, saya olahraga begini, kok nggak sembuh. Sampai tanggal 23 saya mulai sesak napas, istri mulai panik, langsung diajak ke rumah sakit. Begitu diajak rumah sakit, saya mau tes swab. Mau ini COVID atau bukan? Oh, enggak boleh, Pak. Nah, ini tidak sembarangan, ternyata kita boleh tes swab. Kok sekarang jauh lebih mudah. Dulu enggak boleh, karena alatnya terbatas. Nah, waktu itu saya pergi ke Siloam di Karawaci, harus tes darah dulu dan CT scan. Tes darah inflamasi, itu ada yang, kalau di sini ada dokter, ada yang namanya CRP, ada ferritin yang membuktikan inflamasi leukosit, terus kemudian white blood cell, itu menunjukkan, waduh, ini ada serangan dan ada radang di dalam tubuh. CT scan, saya temen sama dokternya. Begitu saya dokternya CT scan, biasanya kan saya datang ke ruangannya, habis di scan, saya nonton, saya video, saya kirimkan dokternya langsung biar cepat begitu ya. Begitu nonton, ini COVID, dokternya aja enggak berani. Padahal dokternya sudah pakai begini. Jadi saya masuk aja enggak boleh. Dokter saya itu mau video itu, hasil CT scan-nya seperti apa, bisa langsung dokternya jadi, jangan. Dia keluar dulu, terus anak buahnya datang, sudah pakai pakaian astronot. Ya Pak, mau pakai astronot semua. Saya video yang analisa bagian radiologi tadi yang kan 95% COVID waktu. Sudah ada putih-putih di paru-paru. Lah setelah 2 itu baru boleh swab. Begitu antri swab, aduh sudah mencekam. Orang yang antri swab itu sudah, dokter menyatakan plus minus sudah kena COVID. Belum kena COVID nggak perlu swab karena alatnya terbatas waktu itu tanggal 23 Maret. Nah ketika antri, apa yang terjadi? Wow, nangis, depan nangis, belakang nangis, sudah pada dan antri itu begitu banyaknya. Dan nonton dokternya, nonton susternya pakai pakaian astronot itu ya sedih juga, prihatin juga. Dan antri itu bukan di dalam ruangan, di luar, ditaruh di luar itu, jadi dikasih payon di luar, duduk ini bukan di ruangan AC gitu ya, sudah di luar. Nah ternyata enggak bisa hasilnya harus 7 hari 2 minggu baru hasil. Aduh, saya dikasih obat berjalan, asitromisin dan kloroquine. Hati-hati jangan minum sembarangan. Karena menurut ada dokter bilang di Wuhan sana dikasih asitromisin dan kloroquine, obat anti malaria itu sembuh. Sebenarnya enggak dikasih obat juga sembuh, jadi bukan cara logika, tapi kita nurut lah. Begitu nurut, berubah jalan di rumah, harus di rumah. Tanggal 25 saya sudah enggak tahan. Mual, enggak karu-karuan, obatnya itu obat keras menurut saya. Makanya di Singapura kan, apa itu kloroquine? Enggak. Tapi ya karena yang tahunya itu dokternya kan belum tahu obatnya apa, kasih kloroquine. Jadi hati-hati jangan sembarangan minum kloroquine sendiri. Kayak Presiden Donald Trump. Masa minum kloroquine sendiri kan. Ya tapi itu ya bahaya banget. Saya enggak tahan. Tanggal 25 saya nyerah. Saya kenal banyak yang namanya dokter-dokter. Saya dokter RSPAD, dokter Rumah Sakit Presiden, itu Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto.
Sak Menteri Kesehatannya kenal karena saya pernah ngasih training di sana, sak direkturnya kenal, dokter-dokter kenal saya banyak. Kalau saya bilang ya mestinya kenal semua karena saya pernah ngasih training dokter-dokter sana. Walaupun saya tidak kenal mereka, mereka kenal saya, tapi direkturnya kenal. Dan kemudian saya bilang, "Mbok, saya dimasukkan rumah sakit RSPAD." Saya milih RSPAD karena saya merasa rumah sakit presiden dan paling lengkap alat-alatnya dan obat-obat mesti paling komplit. Dan Pak Budi Karya aja teman saya baik menurut itu, oh ya ini batik yang ngasih Pak Budi Karya. Itu di sana masuk dalam kondisi koma gitu ya, kena tipes, bayangin, sudah asma, jantung, tipes lagi, masuk kondisi koma. Itu bisa sembuh sampai sekarang ngobrol nyanyi-nyanyi sama saya, waduh seru. Nah Pak Dokter dengar, oh Pak Budi saya mau minta RSPAD. RSPAD nolak, belum confirm COVID dan Anda masih, jadi tidak semudah itu cari rumah sakit, Anda punya duit pun tidak semudah itu. Kemudian nolak karena Pak Tung ini penuh, masa Pak Tung mau di gang, mau digini. Sulianti Saroso, direktur utamanya saya kenal baik, kakak kelas saya di UNS itu ya, jadi beliaunya di kedokteran, saya ini dan aktif sama-sama di organisasi, kenal baik, dan sebelum kejadian pun saya sudah nyumbang Sulianti Saroso, nyumbang rumah sakit banyak, sebelum kejadian, itu sudah nyumbang pun, mau minta, sorry Pak Tung penuh, waduh kalau penuh terus gimana gitu ya, makanya hati-hati jagalah, jangan sampai masuk, belum tentu mudah, apalagi ini lebaran, pada gila semua, nih beli barang, nanti meledak, waduh rumah sakitnya taruh di ganggang, waduh susah. Nah, saya minta yang di Siloam, sama, penuh Pak Tung, nggak bisa, dan belum, sudahlah, kalau mau di rumah aja, di rumah jauh lebih enak. Betul, kalau bisa di rumah, jauh lebih enak. Karena saya ngalami di rumah sakit tentu lebih enak di rumah. Walaupun di rumah sakit ada diawasin lebih bagus kalau kita kepepet. Jadi, kasih obat mual. Saya bilang, dokter saya tak stop obatnya. Nah, akhirnya saya stop obatnya. Saya nekat stop obatnya, terus malam hari disuruh minum paracetamol nurunin panas karena demam tinggi menggigil, akhirnya saya nurut supaya bisa tidur, supaya kondisi tubuhnya enak. Pagi merasa seger, saya sudah putuskan tidak mau minum obat, tanggal 26-nya. Tapi dokternya ngasih data lagi, lah ini saya beruntung. Saya bisa konsultasi sama begitu banyaknya dokter. Tidak semua orang punya akses seperti saya. Teman SMA saya 12 orang jadi dokter, satu kelas 12. Jadi saya bisa konsultasi A, konsultasi B. Terus teman-teman saya juga dokter. Saya aktif di Ikatan Alumni, saya Sulianti Saroso punya teman, direktur utamanya teman, yang di RSPAD punya teman, banyak yang khusus nangani Pak Budi Karya juga saya bisa akses langsung dan jawab terus. Yang rumah sakit persahabatan saya punya, di Siloam tentu saja kenal juga sama Pak Jendriadi, kenal sama dokter-dokternya di dalam, kenal saya bisa konsultasi sama banyak dokter. Nah, kemudian dapat data, oh asitromisin plus hidroksikloroquine turunannya itu ternyata 6 orang di Perancis, 6-6-nya dikasih obat dalam 6 hari sembuh. Disuruh obat itu. Nanti Pak Tung tak kurangi dosisnya begini. Oke, saya nurut lagi. Tetap malam demam, tetap tidak sembuh. Tanggal 30 diwajibkan dokternya untuk tes darah sama paru-paru lagi. Begitu tes darah tetap meledak, jadi tidak sembuh, kloroquine, asitromisin sama tidak sembuh. Kemudian ayo, mulai demam tidak enak, napasnya juga tidak enak, dokternya bilang begitu foto paru-paru, harus masuk rumah sakit. Paru-parunya dulu kiri, sekarang kanan kiri putih. Putih-putih, harus masuk rumah sakit. Kalau mau tidak bisa bernapas, tidak ada ventilator, tidak ada oksigen. Nah, istri saya sudah siap di rumah, oksigen. Kurang, kalau oksigen tidak bisa napas, harus dibolong di sini, ventilator, pompa, aduh. Saya bilang, ya wes, masuk. Saya masuk, saya ngotot minta RSPAD. Tapi sama, di RSPAD Pak Tung ini penuh. Waduh, Sulianti Saroso penuh Pak Tung. Di Siloam bilang, Pak Tung ini ada di Kelapa 2. Saya merasa, Kelapa 2 secondary-nya. Ternyata enggak, bisa masuk di Kelapa 2. Pak Tung hanya ada satu. Kalau Pak Tung tidak mau, nanti kasihkan orang lain. Ya sudah, pokoknya mau dulu. Nah, begitu mau, masuk tanggal 30 malam, itu hasilnya keluar bahwa COVID oke, positif. Gitu ya. 30 malam setelah 7 hari baru swab-nya keluar. Rapid test tadi ada yang nanya, Pak Tung kalau rapid test gimana? Rapid test itu 50% benar, 50% salah gitu ya. Jadi masih enggak, Anda rapid test itu hanya pendahuluan. Kok diabetes darah? Tadi ada yang nanya. Itu hanya dikasih awal, kalau Anda bintangnya 3, oh Anda ada perlawanan tubuh, belum tentu COVID. Nah untuk COVID harus di swab, masukin ke hidung gini, diambil klik-klik, itu baru sah gitu ya. Rapid test enggak, itu cuma ngayem-ngayemin sendiri. Saya hari ini di rapid test bintang 3 karena imunnya keluar, perlawanannya keluar. Nah, tapi sekali lagi, jadi rapid test tidak menjamin Anda positif. Tidak menjamin Anda negatif. Walaupun negatif, Anda tetap bisa kena COVID gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini tadi ada yang nanya tentang ini. Nah, kemudian setelah tanggal 30 masuk, nah ini, saya kan tempatnya enggak enak sekali. Oh, saya tuh baru baca ternyata ada teman-teman yang lebih tidak beruntung di Sarden. Di Sarden itu lebih tidak enak.
ada buku, ada saya suruh ngasih testimoni buku saya sama orang sakit COVID itu di rumah sakit, waduh, tidur di sana sebelahnya bilang itu kemarin yang tidur di situ mati, waduh, jadi satu, waduh, yang satu jerit-jerit, yang satu gini, yang satu mau melahirkan, waduh kena COVID. Ternyata saya beruntung, tapi waktu itu saya merasa saya punya asuransi, plafon saya 12 miliar, ya saya minta kamar yang bagus loh, VIP, super VIP, nggak apa-apa kan gitu ya. Nah, tapi nggak bisa karena penuh. Jadi saya cuma dapat kamar kecil, kotak gitu, nggak ada jendela. Saya merasa mau pindah. Nah, oke, nanti kalau kosong ada yang saya pindah. Tanggal 31 saya mau dipindah. Oh, ini yang kamar ada jendelanya, tapi kamar mandi di luar. Waktu saya jalan nggak bisa loh, sudah. Jalan nggak bisa. Gluyur. Susah, dulu. Kasih kursi roda, sudah ya. Mau ke kamar mandi aja, minta suster dituntun. Itu tanggal 31 sudah nggak nyaman sekali. Tapi karena kamar mandi di luar, saya saya tetap di kamar yang tidak ada jendelanya, tapi kamar mandi di dalam. Oke, nanti ya kalau ada lagi pindah. Tanggal 1 pagi krisis luar biasa. 1 pagi jam 3 itu selain menggigil demam, tidak bisa bernapas. Aduh, terus dikasih masker oksigen, saya melakukan pernapasan di bawah agak tenang, mulai. Terus diambil darahnya, mau dites oksigennya, analisa gas darah dimasukkan, tidak bisa melentung besar banget, 3 kali tidak bisa, di sini tidak bisa, di sini tidak bisa. Aduh, dokternya, susternya bilang, kamu tidak minum. Saya baru sadar, loh harus minum dong. Saya tidak pernah sakit, ternyata di infus itu harus minum. Saya punya buku-buku yang harus minum, itu penting sekali. Nah ternyata minum ini sangat penting, teman-teman, ini penting banget. Nah, minum itu harus apa? Bukan 8 gelas. 8 gelas itu ukurannya salah. Gelas loki atau gelas bir. Anak-anak beratnya 20 kilo, minum 8 bir. 1 literan. Ya, salah. Binaraga 120 kilo, 8 gelas loki. Ya, tidak bisa. Kurang dehidrasi. Yang benar saya baca dalam bukunya You Are Not Sick. Anda tidak sakit. You Are Thirsty. Anda cuma haus. Itu F. Batman Helik mengatakan bahwa kita harus 30 cc per kilogram. Kalau kita tidak olahraga. Maksudnya apa 30 cc per kilogram? Kalau berat kita 100 kg, nah ayo berapa? 100 kg, berarti kita harus 3 liter. Kalau 50 kilo, kita harus 1,5 liter. Kalau 80 kilo, 8 kali 3, 2,4 liter. 60 kilo, jadi 6 kali 30 berarti 1,8. Ini minimal. Kalau Anda olahraga, nimbang dulu, misalnya bobotnya 8,2, 82,2, pada waktu selesai olahraga, padahal Anda setelah minum gini, ternyata tinggal 82, berarti kurang 200 cc, Anda minum lagi 200 cc. Itu yang paling tepat kalau minum. Saya tidak minum, jadi demam luar biasa, lemes. Saya WhatsApp ke istri saya. WhatsApp-nya satu, if something happen. Jadi pesan-pesan saya minta dibakar, minta diginiin, apa ditaruh di mana. Dan kalau istri saya mau menikah lagi, boleh apa. Buah istri saya baca, nangis, nggak karu-karuan. Saya minta evakuate. Dari waktu itu statistik membuktikan bahwa Singapura tidak ada yang mati. Sekarang yang mati 21, tapi yang kena 30.000. Jadi kemungkinan hidup paling tinggi di Singapura. Apa yang saya lakukan? Saya evakuate. Karena saya pernah evakuate anak adik saya. Adik saya 2 itu, anaknya pernah sakit parah dua-duanya. Itu saya evakuate pakai private jet, kan gitu, SOS. Saya bilang istri saya, evakuate saya. Ternyata ditolak. Jadi Singapura tidak mau impor penyakit. COVID lagi tidak mau. Jadi tidak nerima. Saya bilang, Pak Edi Syariat Majah, teman yang punya SCTV, yang punya Indosiar, kan punya private jet. Teman-teman, oke. Pinjam private jet-nya aja, saya ngotot nanti terbang ke sana, mau tidak mau kan kamu harus terima, ini orang sakit masa tidak diterima gitu ya. Ternyata tidak boleh, pesawat digrodet, tidak boleh mendarat, tidak boleh bawa orang. Jadi, apalagi orang sakit, itu aduh sudah tidak bisa sama sekali. Jadi siapa bulan siapa tidak boleh sama sekali. Terus kemudian tanggal 1 itu saya mau pindah ke RSPAD. Nah RSPAD tahu saya krisis, langsung ya Pak Tung saya rawat, tapi tetap dicampur ya, karena di yang namanya di IGD itu pasti akan dicampur. Tapi kenapa saya ambil keputusan akhirnya tidak pindah? Nah ini saya punya kesempatan untuk bisa konsultasi sama banyak dokter. Nah ketika saya dokter sana-sini, saya tanya, dokter di Siloam, nanti kamu mau ngasih saya obat apa? Oh kamu nanti ini gini ya, kamu akan tak kasih Actemra. Ini baru, saya baru dapat. Actemra itu obat antiinflamasi, 1 kali injek 100 cc, itu 12,9 juta. Mahal Pak Tung, mau tidak mau? Saya bilang 10 ya mau, yang penting hidup. Tapi inilah yang terus kemudian kalau di sana ada nggak? Jadi karena saya punya banyak jaringan teman tadi, saya bisa nanya harusnya obat apa. Begitu saya cerita ke RSPAD, ke Sulianti Saroso, ke teman yang di Persahabatan, saya dapat obat Actemra ini bagus nggak? Oh bagus sekali, kok bisa dapat, saya juga mau. Itu terus saya dikasih data ilmiahnya. Oh ini bagus, ini menurunkan inflamasi, bagus sekali. Kita nggak dapat. Nah saya kan mau dipindah RSPAD, saya tanya RSPAD, kamu ngobatin saya pakai apa?
Oh, pakai yang Tamiflu untuk yang untuk obat antivirus. Nah, ini ada nggak? Avigan punya nggak? Nggak punya. Terus akte merah, terus malah dia nanya, kok bisa dapat dapat dari mana? Terus saya tanya sama dokter saya di Silom, kok Anda bisa dapat? Iya, saya baru dapat dari luar negeri. Ya Pak Tung adalah orang pertama yang kita kasih obat akte merah gitu ya. Tapi tanda tangan dulu ya Pak gitu ya. If something happen, tanggung jawab sendiri. Istri saya pun suruh tanda tangan, padahal di rumah istri saya tidak boleh ketemu saya, diblokir. Tapi untuk itu teman saya Pak Edi Sarimaja, partner saya, terus termasuk dokternya pindah RSPAD karena itu lebih lengkap, semuanya lebih lengkap. Hanya saya doang yang ambil keputusan tidak, tetap di Siloam. Kenapa? Karena punya akte merah. Nah, saya beruntung, saya bisa akses diskusi kepada banyak dokter. Nah, ini penting sekali. Teman-teman, tidak semua seberuntung saya bisa akses kepada banyak dokter. Nah, tapi sekali lagi, ini kesempatan yang luar biasa ya dengan akses ini. Oh ya, ini kalau saya dengar di BCA, ini baru kemarin saya ngobrol sama BCA sama Ibu Eliana. Ini Ibu Eliana, teman saya manajemen development program di BCA. Saya dulu pimpinan BCA juga, gitu, pimpinan BCA di Malang, BCA Borobudur di Malang, KCU Borobudur. Nah ini Ibu Eliana di KCU City Tower, kemarin ngobrol dengan saya, dia cerita, Pak Tung, BCA ada fasilitas medik, itu orang harus bayar 15.000 per 3 bulan, 20.000 US dollar per 3 bulan, tapi bisa konsultasi ke 4.000 dokter di seluruh dunia, ada di Johns Hopkins, ada di mana-mana. Ini BCA, fasilitas, ada BCA ini BCA kerjasama dengan Medik. Nah ini Ibu Eliana mungkin bisa share supaya teman-teman bisa mendapatkan fasilitas konsultasi dengan dokter-dokter terbaik di dunia itu seperti apa. Ini silakan Ibu Eliana. Nah ini kita sambut dulu Ibu Eliana nih, informasi yang luar biasa untuk teman-teman yang di kanwil 8 ini Anda bisa dapatkan medik. Wah itu sarana yang luar biasa, bisa konsultasi dokter-dokter top-top di dunia. Jos sekali. Silakan Bu Eliana. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya betul Pak Tung, di BCA itu kita punya solusi seperti itu yang Bapak maksud. Jadi saat ini BCA bekerja sama dengan AIA Finansial memberikan fasilitas layanan konsultasi kesehatan gratis 24 jam. Yang namanya Medix tadi. Nah, di sini ada Ibu Kimiko dari Medix Indonesia yang akan membantu menjelaskan tentang layanan Medix ini. Silakan Bu Kimiko. Ini penting nih teman-teman. Nah, sambil kita nunggu Ibu Kimiko gabung ya, ini jadi luar biasa sekali karena kalau saya dapat nih saya juga mau gitu ya. Karena bukan hanya untuk sakit COVID, sakit jantung, sakit ginjal, paru-paru, bahkan saya dengar kemarin itu jadi sejak 2019 Medik ada di Indonesia, sudah 300 lebih pasien, nanti biarkan Ibu Kimiko, ternyata dengan konsultasi ini bisa orang yang hampir salah diagnosis, itu ada 60 lebih yang terselamatkan, hampir aja salah diagnosis di Indonesia ataupun dokter dimanapun, dengan konsultasi 10-15 dokter top di dunia. Bahkan ada yang 68% yang harusnya dioperasi atau tindakan invasif jadi tidak, itu betul-betul karena 10-15 dokter itu. Nah ini caranya gimana? Ibu Kimiko apakah sudah siap? Halo semuanya, sudah siap Pak? Ibu Kimiko, yes. Baik, selamat siang semuanya Bapak Ibu yang ada di BCA. Nama saya Kimiko dan hari ini saya akan sharing tentang Medix ya. Ini informasi yang sangat penting sekali. Sebelumnya saya share screen dulu. Baik, di sini Bapak Ibu, Medix kita adalah layanan konsultasi dan juga pendampingan. Artinya di sini kalau ada pasien sakit, mereka bingung harus ke rumah sakit mana, harus ke dokter mana, treatmentnya apa sih yang tepat. Nah, ini semua sudah didapatkan di Medix. Nah, Medix sendiri kita adalah layanan tambahan, jadi kalau dari Bapak Ibu sudah mempunyai polis AIA kesehatan yang bisa dibeli lewat BCA, itu sudah bisa mendapatkan layanan Medix ini free of charge, jadi tanpa biaya. Nah, di sini untuk background sedikit untuk Medix, kita sendiri sudah tersedia di lebih dari 90 negara dan sekarang juga sudah ada di Indonesia dan juga kita beroperasi 24 jam. Jadi kalau pasien itu mereka sudah menggunakan layanan kami, mereka bisa menghubungi langsung untuk tim dokter, tim perawat Medix itu 24 jam. Nah, di sini Medix sendiri kita mempunyai 300 dokter in-house. Artinya kalau dokter in-house ini mereka bekerja di Medix. Tapi selain itu, kita juga mempunyai jaringan global. Nah, di sini kalau untuk jaringan global kami, kita ada 1.500 rumah sakit.
Nah, kalau untuk dokternya, kita ada lebih dari 4.000. Nah, untuk angka exactnya, kita ada 4.512 untuk jaringan dokternya. Kalau untuk jaringan dokter ini, artinya Medix tidak ada kerjasama apapun dengan mereka, tapi kita bisa berkonsultasi kepada mereka karena mereka adalah memang dokter-dokter atau profesor yang sudah berkualitas. Nah, di sini saya akan sebutkan untuk beberapa, seperti yang tadi mungkin Pak Tung juga sudah sebutkan. Salah satunya adalah Profesor Jonathan, yaitu khusus untuk spesialis urologi. Itu dia adanya di Johns Hopkins Hospital. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, itu rumah sakit atau institusi yang sangat bagus sekali untuk medis. Dan juga di sini kita juga ada Profesor Jane, misalnya, untuk spesialis di onkologi. Nah, ini ada di Harvard. Jadi itu juga cukup terkenal. Kemudian yang terakhir kita juga ada misalnya khusus untuk ortopedik, ada Profesor Pili, itu Bapak Ibu juga bisa baca. Historinya dia sekarang ada di Sinai Hospital di Amerika. Jadi ini adalah beberapa contoh dari spesialis apa aja sih yang Medix konsultasikan untuk para pasien kami. Jadi dipastikan bahwa semua spesialis ini adalah para spesialis yang memang paling top di bidangnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini adalah gambarannya. Apa aja sih yang didapetin kalau pakai Medix? Nah, di sini pasien akan mendapatkan satu tim medis personal, yaitu di mana akan ada satu dokter dan ada satu perawat yang akan menemani si pasien selama minimalnya 3 bulan. Jadi, kalau misalnya setelah kita lihat, setelah didampingi selama 3 bulan, masih butuh pendampingan, kita akan extend lagi dan ini semua sudah tanpa biaya. Nah, kemudian di sini untuk satu pasien kita akan konsultasikan ke 10 sampai 15 spesialis. Nah, tujuannya adalah untuk supaya kita melihat treatment mana yang paling cocok. Jadi kalau misalnya ada pasien yang dia terkena kanker, kita akan konsultasiin ke dokter onkologi, ke radiologi, dan juga ke dokter bedah. Tujuannya kita lihat yang mana nih yang paling tepat. Apakah dia perlu dibedah, apakah dia perlu di kemo, atau radioterapi. Karena kan optionnya sekarang banyak banget. Nah, di situ kita akan lihat juga yang mana yang paling cocok dan kita akan berikan ke pasiennya. Nah, di sini juga, selain kita membantu untuk penyakit-penyakit kritis, misalnya kanker atau jantung, kita juga bisa bantu misalnya untuk penyakit yang non-kritis. Seperti misalnya kalau dia masalah ortopedik, kita bisa bantu juga. Atau misalnya, seperti sekarang sedang adanya pandemi, Medix juga bisa membantu untuk membantu para pasien rehabilitasi. Jadi setelah mereka keluar dari rumah sakit, apakah ada yang membantu mereka? Nah, di sini Medix membantu untuk para pasien yang terkena positif tapi sudah keluar dari rumah sakit. Kita bantu supaya mereka bisa kembali beraktivitas. Nah, di sini juga kita ada kemitraan eksklusif, di mana kalau untuk di Asia Pasifik, kita hanya bekerja sama dengan AIA. Jadi di sini kita bekerja sama dengan AIA Hong Kong, kemudian AIA Singapura, dan di tahun lalu sendiri kita buka di Indonesia, di Malaysia, Thailand, dan di Australia. Jadi ini semua hanya dengan AIA. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, bisa nggak sih pakai layanan Medix buat konsultasi soal kesehatan saya? Tapi saya nggak punya polis AIA. Nah, itu bisa banget, tapi harganya cukup mahal. Jadi, per 3 bulannya harganya adalah 15.000 sampai 20.000 USD. Jadi, itu tergantung dari seberapa complicated kondisi pasiennya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai polis AIA, itu sudah bisa mendapatkan layanan ini dan juga mau konsultasi berapa kali pun tidak ada biayanya. Asalkan polisnya masih aktif, nah itu bisa pakai. Jadi misalnya tahun ini mau konsultasi, bisa. Tahun depan mau konsultasi lagi, bisa. Jadi kalau punya polis itu sama sekali tidak ada batasannya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa sejak dari tahun lalu ini adalah angka yang sudah kita kumpulkan. Kalau di Indonesia sendiri itu perubahan diagnosisnya sekitar hampir 13%. Jadi ini cukup tinggi. Kemudian untuk optimasi perawatan itu 67,7%. Nah, di sini juga kita mencegah prosedur atau perawatan yang tidak diperlukan ini 27%. Jadi di sini tujuannya Medix adalah kita ingin membantu supaya jangan sampai pasien ini mendapatkan salah diagnosa. Karena kalau dari awal diagnosa sudah salah, pasti ke depannya treatmentnya pun tidak akan tepat. Nantinya kalau misalnya sudah ketahuan treatmentnya yang benar yang mana, itu sudah agak susah karena sudah keburu dikasih obat yang salah. Nah, di sini saya akan sharing sedikit mungkin ke Bapak Ibu tentang salah satu pasien yang sudah menggunakan Medix. Jadi ibu ini, dia umurnya 60 tahun, dan setiap tahun dia selalu rutin untuk medical check-up. Nah, tiba-tiba dia menemukan bahwa ada campuran di urinnya. Jadi urinnya ini ada campuran darah.
Akhirnya diminta oleh dokter untuk USG. Nah, setelah di USG, ternyata dibilang bahwa ibu ini ada batu ginjal dan juga batu empedu. Tapi ibu ini sangat bingung karena dia merasa bahwa dia tidak merasa sakit sama sekali dan seolah-olah kondisinya ini sangat parah, tapi dia sendiri tidak merasa ada gejalanya. Dan di sini dokter menyarankan dua hal. Yang pertama yaitu untuk minum obat supaya melarutkan kantong empedunya. Kemudian dokter juga menyarankan untuk dioperasi supaya diangkat aja. Nah, akhirnya karena dia bingung dan merasa tidak tenang, akhirnya ibu ini konsultasi dengan medik dan setelah kita cari tahu dengan spesialis, kita mengetahui bahwa sebenarnya ibu ini kondisinya tidak separah yang dikira. Jadi ibu ini tidak perlu minum obat sebenarnya dan juga tidak perlu untuk dioperasi. Akhirnya medis kita menyarankan bahwa ibu ini atau pasien ini cukup untuk mengganti pola makannya dengan cara menambah asupan cairan seperti minum air putih. Nah, mungkin tadi Pak juga sudah sampaikan ya, sangat penting sekali untuk minum air putih dengan banyak. Nah, ini juga salah satu saran yang kita berikan kepada ibu ini, dan akhirnya ibu ini pun sampai sekarang masih sehat, tidak ada keluhan apapun, dan kondisinya pun tidak memburuk. Jadi di sini ini hanya salah satu contoh di mana medik kita membantu supaya pasien ini, kalau memang dia tidak perlu untuk misalnya dibedah, atau misalnya tidak perlu minum obat yang berlebihan, tentunya kita akan berusaha untuk mencegah hal tersebut. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, saya sudah selesai bercerita tentang medik secara singkat. Nah, mungkin saya kembalikan sesinya ke Patung atau ke hostnya. Terima kasih. Ya. Ibu Kimiko, apakah benar? Jadi kan saya kepengen tahu ya, kalau misalnya saya ini mau menggunakan konsultasi medik, karena mesti kalau satu penyakit hanya satu dokter, kita kan paling pol 2 dokter, 3 dokter, second opinion, third opinion. Tapi ini kan katanya kan langsung diskusikan bisa ke 10-15 dokter ahli di bidangnya dan seluruh dunia. Nah itu kalau saya nggak bisa bahasa Jerman, nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa bahasa Kungfu, nggak bisa bahasa begini, itu caranya gimana konsultasinya? Oke, baik. Terima kasih, Patung. Jadi kan memang kita konsultasiinnya itu ke 10-15 spesialis global. Jadi kan takut nih bahasanya susah gimana. Nah, nggak perlu khawatir ya, karena di sini kita juga ada tim dokter medics yang untuk tim khusus untuk Indonesianya, di mana nanti dokter dan perawat Indonesia ini akan jadi contact point. Jadi nanti misalnya ada yang mendampingi, tapi di backup nih sama spesialis global. Seperti itu. Wah ini penting sekali nih teman-teman, apalagi nasabah BCA ini dapat prioritas ini gitu ya. Bahkan nanti Anda pun bisa dapat nih fasilitas yang luar biasa ini gratis, itu caranya seperti apa nanti saya akan share juga. Tapi sekali lagi terima kasih Ibu Kimiko bahwa ternyata saya dengar juga itu Shakira ya, putrinya Denada ya, itu menggunakan jadi medik juga sehingga mendapatkan satu wawasan yang luar biasa dan di-cover dengan baik oleh asuransinya sampai berapa elemen, betul ya Ibu Kimiko? Iya, betul sekali. Jadi untuk Denada sendiri, anaknya Shakira adalah salah satu pasien yang kita bantu sampai sekarang ya. Karena memang anaknya ada leukemia dan di sini medis kita membantu mencarikan. Dan untuk kasus Shakira sendiri, jadi untuk contoh, kita konsultasikan ke spesialis yang memang khusus untuk kanker anak gitu. Jadi memang khusus ada yang benar-benar spesialis. Jadi kita carikan yang seperti itu. Wow, itu satu yang luar biasa. Jadi bahkan dokter-dokternya pun nanti disarankan alangkah baiknya saya dengar, oh kamu di Singapura di sini yang dimana sudah dibantu full konsultasi dari ini dan kita tidak perlu repot-repot ke 10-15, tapi kita dikasih dokter ya, dikasih daftar ya. Oh ini sudah kita konsultasikan sama yang Jojoki, sama Mount Sinai tadi, waduh itu dari Harvard, waduh top-top semua aja, hebat. Terima kasih sharingnya Bu Kimiko, terima kasih. Terima kasih.